gue harus cari akar masalahnya dulu dong, gitu. Karena kalau kita langsung satu-satu malah jadi nggak tepat sasaran. Gitu bener banget. Hai fun people, balik lagi di Hierarki seputar kehidupan karyawan korporasi. Ngomongin masalah seorang karyawan emang gak ada habisnya. Dari mulai atur pekerjaan sampai dengan manage waktu dengan keluarga dan diri sendiri yang sangat singkat, jadi bikin rasanya tuh waktu tuh lebih mahal luar biasa. Belum lagi terkadang mikirin kebutuhan yang gak seimbang dengan pendapatan. Entah gimana bisa tarik waktu ke situ. Dan tentunya kali ini gue nggak sendiri, gue bakal ditemenin bareng temen gue yang kerja di startup company, yaitu buat nemenin kita sharing-sharing hari ini. Dan oke, gue panggil orangnya ya. Halo. Halo Jer. Iya, kenalin dong sama teman-teman fun people. Halo fun people, kenalin gue Cynthia. Oke, Cynthia, kalau misalkan boleh gue tanya nih, lo kerja sekarang sebagai apa sih? Gue kerja saat ini sebagai people development. Nah, kalau misalkan boleh tahu nih, kita bareng fun people, ceritain dong keseharian lu tuh di kantor tuh kayak gimana sih, kayak day to day, kayak biasanya tuh kayak lu kayak manage your daily activity gitu. Oke. Sebagai people development, kerjaan gue day to day-nya itu ngurusin karyawan. Jadi semacam bikin konsep pengembangan buat karyawan dari learning journey-nya terus sampai juga ke performance-nya. Gitu. Karena kita di startup kan kita pakai OKR ya. Jadi objective and key result itu juga include di situ. Tentunya bareng manajemen sama VP level lainnya kayak gitu. Dan selain itu juga kalau untuk daily activity-nya, karena ini people, jadi all about people aja ya. Oh, berarti lebih ke kayak HC gak sih? HR gak sih? Iya betul, tapi human capital itu kan bidangnya banyak nih scope-nya. Cuman kalau untuk people development ini, fokusnya adalah di terkait dengan rekrutmennya, terus developmentnya sampai ke performance-nya aja. Iya. Dan biasanya nih kayak misalkan ngomongin masalah kerjaan ya, di luar dari kerjaan pun lu tuh pasti kan punya kesibukan tersendiri, entah itu untuk urusan pribadi, keluarga atau diri sendiri ya. Biasanya gimana sih cara lu kayak manage kerjaan sama urusan pribadi nih biasanya nih? Oke. Nah, kalau untuk di startup, to be honest, secara working hours-nya lebih fleksibel sebenarnya. Tapi kita kunci di key result-nya tadi. Yang penting hasil ya. Betul. Nah, tapi kita bisa manage aja tuh kalau kita ada target tiap minggunya kan bisa keukur dengan baik ya. Day to day-nya supaya kita bisa achieve di tiap minggunya di weekly meeting kayak gimana. Nah, kalau gua manage waktu buat kehidupan personal masih bisa termaintain sih ya so far. Jadi weekend kita gua nggak ada kerjaan buat kantor, tapi selama Senin sampai Jumat gua udah optimalin waktu gue buat kerjain kerjaan kantor. Jadi weekend tetap bisa happy dan bisa ngurus personal life kayak gitu. Well good sih. Tapi kalau biasanya kan bukan perkara masalah kerjaan ya nih. Masalah apa sih yang biasanya tuh kayak sering terjadi di lu gitu. Terus dengan waktu yang sangat singkat lu kerja sampai dari Senin sampai Jumat, belum lagi Sabtu Minggu, lu ada 2 hari buat libur. Nah, biasanya kayak dari lu sih gimana sih cara manage waktunya gitu? Nah, mungkin kalau terkait kerjaan gitu ya, manage kerjaan pasti ada masalah ya. Mau posisi apapun itu aja. Nah, once ada masalah tuh kalau di kerjaan gue pasti akan take rest dulu nih. Maksudnya kayak gini, ini gimana nih? Gue harus cari akar masalahnya dulu dong. Gitu. Karena kalau kita langsung satu-satu malah jadi nggak tepat sasaran. Iya, bener banget. Jadi kayak reward gak jelas gitu loh. Nah, makanya kalau gue udah tahu nih penyebab masalahnya apa, gue udah tahu dong solusi ke depannya apa supaya masalah ini solve gitu. Nah, kalau udah tahu solusinya apa, gue bikin action plan terus gue lakuin. Jadi biar bisa solve the problem kayak gitu. Nih kalau misalkan kayak ngomongin masalah ya, masalah kan bukan cuma masalah kehidupan nih, masalah finansial. Kayak lu dapet gajian nih ya, kan lu spend tuh kan. Biasanya kayak kalau misalkan boleh ngomongin sih kayak biasanya lu kayak spending buat gaji tuh kemana aja sih? Oke. Nah, kalau income bulanan gue spend banyak banget sih. Banyak banget. Buat tempat tinggal terus buat ngasih orang tua juga, buat sedekah juga, terus pasti buat skincare juga ya kan. Cewek ribet sih, maksudnya maaf, tapi cowok juga kan sometimes pakai skincare sih. Iya sih. Nggak cuma cewek doang. Buat transport, terus belum buat makan, belum buat jajan. Lagi kan teman-teman gue ini pada demen jajan ya, dan ya termasuk gue juga sih. Nah, jadi tuh kita ya banyak lah gitu. Akhirnya ya segitu lah kurang lebih. Segitu. Tapi so far cukup gak sih kayak buat nutupin kebutuhan hidup lu ataupun lifestyle lu juga gitu? So far sih masih cukup ya. Ya
cukup lah ya. Lewat tempatnya cukup-cukupin ya. Kayak Terus gitu. biasanya tuh kan kayak oke, lu mikir oh, gue kerja padat banget ya waktunya, belum waktu buat diri lu sendiri, belum ngurus kerjaan, belum ngurus keluarga kan, ya gak sih? Terus dengan waktu yang singkat sebenarnya sempet gak sih lu kayak kepikiran nih gue harus misalkan kayak nyisihin waktu nih buat cari apa namanya, buat cari sampingan ataupun kayak income lain di luar gaji gitu. Oke, gue sebenarnya sempat kepikiran kayak gitu sih Jer. Jadi pengen dapet income tambahan, karena kan gue fokus kerja, terus ya tadi gue bilang aja ini Yeah. gue mepet nih ya. Pengennya sih dapat lebih lagi nih, gitu ya, gimana caranya dan sisa tabungan gue yang sedikit itu bisa berkembang lah. Iya. Nah, tapi pernah coba invest sejauh ini sih masuknya ke deposito karena gue masih belum ngerti untuk produk investasi lainnya kayak gitu sih. Tapi lu pernah gak sih kayak FOMO sekarang kan happening banget ya, kayak anak-anak itu kayak main yang trading kripto lah, atau misalkan kayak investasi saham, terus investasi instrumen investasi lainnya tuh yang biasanya tuh bikin cuan cepet gitu loh. Terus kayak aduh pengen deh misalnya nyobain nih ya nyoba enak nih kayak misalkan waktu dalam arti ya kita nggak spend tenaga, cuma kayak kembangin duit lu taruh situ terus itu berkembang dengan sendirinya. Oke, tapi banyak tuh temen gue yang kayak gitu. Jadi invest ya di platform investasi lah pokoknya di sana. Terus gue lihat ya mereka kadang cuan, kadang enggak kayak gitu. Gue jujur mau nyobain juga, dan karena gue itu sistemnya harus paham dulu dan harus ngerti dulu. So far sih gue pernah nyobain, tapi dibantu sama temen gue karena dia lebih ngerti gitu. Tapi kalau misalkan ngomongin kayak gitu ya, sometimes gue juga kalau misalkan butuh belajar, mager sih gue, asli. Gue tuh kayak, aduh harus ini nih kayak baca analisa keuangannya lah, ataupun misalkan kayak gue tuh harus spend waktu buat pahamin dulu nih. Emang kalau misalkan lihat orang tuh enak sih, kayak cuma beli-beli aja, tapi sometimes rugi. Kayak sayang gak sih gaji lu? Iya, makanya udah gajinya yang disaving itu sisanya Sedikit ya. Nah terus gimana sih? Dan lagi maksud gue ya sisanya sedikit itu gue tuh harapannya sebenarnya bukan pengen cuan cepet sih Ya. karena gue tuh pengen invest buat jangka panjang kan ya. Yang penting ada nanti hasilnya kelihatan gitu kan. Iya benar. Nah tapi memang gue perlu banget nih ngobrol sama temen gue ini dan gue pengen lebih paham soalnya pemahaman gue masih kurang kayak Iya benar banget. Emang sih, mungkin yang namanya investasi atau nabung ya, kita semuanya emang sih pengen aman atau kayak nggak cuma kayak orang-orang trading doang. Cuma yang namanya investasi emang tujuannya, itu juga buat long term juga, buat jangka panjang. Kan hari itu bukan cuma hari ini doang, masih ada esok hari lagi kan. Ya benar. Sebenarnya sih kayak dari gue ya, ngomongin masalah cara nabung waktu tapi mepet juga ada sebenarnya salah satu di mana wadah gitu sebenarnya, kayak lu belajar tentang reksadana sih apa sih kayak reksadana. Mungkin sometimes kalau misalkan kita mantengin analisa keuangan tuh ribet sih kalau kata gue. Salah satu instrumen yang tepat reksadana bisa sih kalau kata gue. Nah gue tuh sebenarnya udah ikut-ikut juga sih komunitas kayak gitu. Nah di komunitas dijelasin lah caranya segala macam. Nah nanti kalau once gue udah makin paham, gue pasti akan lebih terjun lagi. Iya. Karena tentunya topik obrolan kita hari ini ya berbicara tentang masalah pendapatan income ataupun gaji itu sebenarnya tidak akan membuat lu ataupun ya kita semua jadi tajir ya, dengan kayak kita tuh menggunakan memanfaatkan dari satu pendapatan aja. Kalau misalnya kayak buat lifestyle ataupun kebutuhan hidup, dan tentunya kita perlu juga sih sadar terhadap pentingnya yang namanya passive income, benar gak sih? Dan tentunya passive income ataupun caranya nanti gue bakal spill di next video. Okay, see you and thank you fun people. Thank you. Have a nice day.